Bagaimana menggapai keberkahan hidup dengan mengkaji itu, Ustaz? Gimana? Bagaimana menggapai keberkahan hidup dengan mengkaji? Ya diamalkan. Kalau ingin berkah hidupnya dengan mengaji, setelah mengaji maka diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya duduk mendengarkan ngaji begini, terus kemudian paham, sesudah paham tidak diamalkan, ya tidak ada keberkahan dari mengaji. Berkahnya ngaji itu kalau diamalkan. Lu nek lu tak rasa ngaji tak ngamal ke wae lho. Dari mana paham kalau tidak ngaji lah kok mau mengamalkan? Maka al-ilmu qoblal amal. Ilmu dulu sebelum beramal, ngaji dulu sebelum beramal. Ingin mendapatkan keberkahan dari ngaji ya diamalkan. Ngaji ini bukan hanya kulak pemahaman, bukan hanya untuk nambah pengetahuan, tetapi ma ba'dal fahmi, sesudah paham apa yang harus dilakukan. Ada konsekuensi, sesudah tahu, sesudah paham maka diamalkan. Karena orang yang tahu itu jelas beda dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Itu menurut Allah di akhir Quran surat Az-Zumar ayat 9 itu. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu hanya hamba-hamba Allah yang berakal sehat. Maka saat kita ngaji ini kemudian mengamalkan hasil kaji, insya Allah menjadi ulul albab. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, Quran diturunkan oleh Allah memang untuk dikaji dan diamalkan. Hidup kita yang sekali di dunia ini memang untuk ngaji dan mengamalkan hasil kaji. Itu perintah Allah dalam Quran surat Shad ayat 29. Ayatnya Bapak Ibu sudah hafal semua. Mari, tidak ada salahnya kita ingat lagi. Jadi kita hidup sekali ini amanahnya memang untuk ngaji Quran dan mengamalkan Quran. Karena Quran diturunkan oleh Allah memang untuk dikaji. Ya, mari. Quran surat Shad, surat ke-38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkat, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Kitabun anzalnahu ilaik. Ini adalah sebuah kitab, maksudnya Al-Quran. Ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh berkah. Jadi siapa saja yang mentadaburi Al-Quran, ngaji Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah melalui Al-Quran. Hidupnya akan penuh berkah dari Allah, diberkahi oleh Allah karena ngaji Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan itulah orang yang berakal sehat. Jadi orang berakal sehat itu ternyata menurut Allah orang yang mau ngaji Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Itulah orang yang berakal sehat. Itu menurut Allah. Sehingga
Kalau ada orang yang tidak mau ngaji Quran, tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, akalnya tidak sehat. Akalnya tidak sehat. Sama kalau kita tidak mau ngaji Quran, tidak mau mengamalkan apa yang sudah kita kaji dari Al-Quran itu, maka sama juga akal kita tidak sehat. Hanya orang-orang yang mau ngaji Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, itulah orang yang berakal sehat menurut Allah. Hidupnya akan penuh keberkahan dari Allah, karena istiqomah ngaji dan istiqomah mengamalkan hasil kaji, sehingga mengandung keberkahan dari Allah.